Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fraksi mol. Fraksi mol lambangnya adalah X. Nah, fraksi mol ini menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut dan pelarut terhadap jumlah mol larutan. Nah, sebelumnya kalian sudah paham ya apa yang dimaksud dengan zat terlarut dengan zat pelarut. Nah, Ibu mau kasih contoh, misalkan sering minum teh jus kan ya. Nah, teh jus, ketika bubuk si teh jus itu dicampurkan dengan air, kemudian diaduk, yang menjadi zat terlarutnya apa? Teh jus kah atau air kah? Zat terlarutnya. Nah, teh jus ya. Kenapa teh jus? Karena jumlahnya sedikit. Jadi zat terlarut itu zat yang dimasukkan, biasanya jumlahnya itu sedikit. Kalau pelarut itu jumlahnya yang banyak. Di situ yang sebagai pelarutnya adalah air. Nah, dalam fraksi mol ini ada XP, XT, NP, NT. Nah, X itu kan menyatakan fraksi mol. Nah, kalau P berarti pelarutnya. Berarti XP itu adalah fraksi mol pelarut. Ya. Sedangkan XT adalah fraksi mol terlarut. Nah, X itu kan lambang fraksi mol ya. Nah, sekarang NP. N itu adalah mol, P-nya adalah pelarut. Ingat, pelarut itu yang jumlahnya banyak, pelarut. Kalau yang jumlahnya sedikit adalah zat terlarut. Nah, untuk menghitung fraksi mol ini ada beberapa rumusnya. Kalau yang ditanyakannya adalah XP atau fraksi mol pelarut, berarti rumusnya mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Nah, kalau ini di sini pelarut, di atasnya juga P, di bawahnya P ditambah T. Nah, kalau misalkan yang ditanyakannya terlarut XT, nah di atasnya juga NT. Ininya terlarut, ininya juga terlarut, sama dengan NP ditambah NT. Nah, XP ditambah XT itu jumlahnya adalah pasti 1. Nah, contohnya, hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. MR ureanya adalah 60. Nah, biasa kan kalau soal hitungan itu diketahui, ditanyakan, dan jawab. Nah, yuk kita diketahuinya apa? Nih, dalam larutan urea 20%. Larutan urea 20%, berarti ureanya hanya 20 ya. Kalau kita persen itu kan per 100. Jadi jumlah semuanya adalah 100. Berarti ureanya 20. Sisanya adalah air 80. Ya, kenapa airnya 80? Seperti yang tadi dibilang, persen adalah per 100. Jadi jumlah semuanya kita anggaplah 100. Kalau ureanya 20 berarti airnya berapa? Untuk jumlahnya 100. 80 kan? Nah, berarti airnya adalah 80. Kalau misalkan pelarut itu identiknya adalah dengan air, pelarut ya, jumlahnya banyak. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah MR ureanya. MR ureanya adalah 60 dari sini, dari soal ya. Nah, kemudian ditanyakannya adalah fraksi mol urea. Hitunglah fraksi mol urea. Berarti yang ditanyakannya adalah fraksi mol urea. Nah, urea itu kan zat terlarut karena jumlahnya sedikit, 20%. Ya. Nah, jumlah terlarut berarti fraksi mol terlarut, lambangnya adalah XT. Nah, lihat dari sini. Fraksi mol zat terlarut, lambangnya adalah XT. Ya. Nah, kemudian jawab rumusnya. Lihat di atas juga rumusnya. XT sama dengan NT dibagi NP ditambah NT. Nah, ini ya rumusnya ya. Nah, NT-nya mana, Bu? Kan belum ada. NP-nya belum ada. Nah, kita carilah dulu NT. Nah, mol rumusnya adalah massa per MR. Nah, NT terlarut, yang terlarutnya adalah urea. Jadi massa ureanya lihat di sini 20 ya. Berarti massa ureanya 20 dibagi MR urea. MR ureanya 60, hasilnya adalah 0,33. Nah, kemudian NP-nya juga dicari. NP
Nah, sama rumusnya, massa per mR. Pelarutnya apa tadi? Pelarutnya adalah air. Massa airnya berapa? 80. Jadi tulis 80. mR air. Air adalah H2O. mR-nya adalah 18. Nah, udah paham kan ya menghitung mR ya? Sudah dipelajari beberapa minggu yang lalu. 80 dibagi 18 hasilnya 4,44. Nah, coba nanti setelah ini Ibu akan kasih soal. Ibu minta kalian kerjakan 20/60 atau kerjakan di bagian ininya secara manual. Porogapitnya bagaimana sih caranya 20 dibagi 60? Nah, itu yang Ibu nilai nanti ya. Nah, ini caranya gimana? Kok bisa dapat 0,33 dari mana? 80 dibagi 18 kok jadi hasilnya 4,44 dari mana? Nah, Ibu mau kalian hitung secara manual, jangan pakai kalkulator. Oke? Nah, NT sudah diketahui, NP sudah diketahui. Kita masukkanlah ke rumus yang ini. Rumus yang tadi. Nah, XT sama dengan NT per NP ditambah NT. NT-nya adalah 0,33. Berarti XT sama dengan 0,33 per NP-nya tadi 4,44 ya. Nah, 4,44 ditambah 0,33. Nah, kemudian 0,33 dibagi 4,77. Dari mana ini? Dari 0,44 ditambah 0,33. Nah, Ibu juga mau kalian nanti hitung manual yang ininya. Ini di Porogapit, pelajaran SD. Oke, hasilnya 0,69. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.